Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Rahmatika dengan NIM 1910301093. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana fikih kontemporer melahirkan dan mendonor ASI. Prinsip dasar dalam penerapan hukum ASI adalah bahwa donor ASI termaksud wilayah muamalah duniawiyah yang hukum dasarnya itu adalah mubah, sejalan dengan kaidah ushuliyah bahwa pada dasarnya hukum asal dalam masalah muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Masalah duniawiyah dalam mahzat tarzi masuk wilayah ta'zid tahwiri yang membuka ruang kemungkinan adanya pengembangan modifikasi dan temuan baru yang lebih masalah bagi anak, ibu menyusu dan ibu donor. Dalam dunia medis itu sendiri, proses persalinan dikenal dengan dua istilah, yaitu portus normal atau portus biasa dan portus abnormal. Portus normal itu yaitu bayi lahir melalui vagina dengan letak belakang kepala atau ubun-ubun kecil tanpa memakai alat atau pertolongan istimewa serta tidak melukai ibu maupun bayi kecuali episiotomi berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam. Sementara portus abnormal adalah bayi yang lahir melalui vagina dengan bantuan tindakan atau alat seperti versi atau ekstraksi, cunam vakum, dekapitasi, embriotomi, dan sebagainya, atau lahir per abdominan dengan sektion melalui sesar. Yang jelas, proses persalinan merupakan sebuah proses alamiah yang luar biasa sekaligus menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, selanjutnya itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata juga akan mempengaruhi keberadaan ASI. Ada kalanya para ibu yang setelah melahirkan tidak mau memberikan ASI kepada bayinya dengan alasan untuk menjaga keindahan payudaranya. Ada juga yang memang karena alasan medis, seorang ibu tidak boleh memberikan air susunya kepada sang bayi sehingga dibutuhkan yang namanya ASI pengganti. Pengganti ASI bagi sang bayi tersebut jika hanya dengan susu formula tidak menjadi masalah, tetapi jika harus mengonsumsi ASI dari ibu lain itu yang menjadi masalah sehingga menimbulkan hukum tersendiri dalam Islam, yaitu roda. Rada adalah seorang bayi yang menghisap puting payudara seorang perempuan dalam waktu tertentu yang dalam hukum Islam ini akan menimbulkan adanya saudara sepersusuan dengan anak lain yang menyusu pada ibu tersebut. Alasan medis ini yang menjadi pertimbangan para pakar kesehatan dalam memberikan solusi bagi penyusu para bayi dengan mendirikan bank ASI. Jadi donor dan bank ASI tidak menjadi permasalahan, namun justru yang menimbulkan masalah adalah setelahnya, yaitu teknik menyusui dan adanya menjadi mahram. Para ulama berbeda pendapat tentang tata cara menyusu yang bisa mengharamkan. Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang penting adalah sampainya air susu tersebut ke dalam perut bayi sehingga membentuk daging dan tulang, baik dengan cara menghisap puting payudara dari perempuan langsung ataupun dengan cara as-su'ud, yaitu memasukkan susu ke lubang hidungnya, atau dengan cara al-wuzul, menuangkan langsung ke tenggorokannya dengan dot atau botol atau dengan cara yang lain. Sementara itu, Kiai Haji Ahmad Sakir hanya menjelaskan teknik menyusu secara langsung. Pokok pembahasan dalam kitab Al-Hikmah dijelaskan bahwa adanya beberapa syarat bagi wanita yang menyusui dan bayi yang menyusu. Bagi wanita yang menyusui itu masih dalam keadaan hidup, sudah berusia minimal 9 tahun dan jelas identitas dirinya. Sedangkan bayi yang menyusu berusia maksimal 2 tahun dan meminum susu dari puting payudara sang ibu minimal 5 kali sehari. Syarat pertama bagi wanita yang menyusui adalah masih hidup. Hal ini dimaksudkan bahwa teknik menyusui di sini adalah secara langsung baik secara langsung menghisap susu dari puting payudara sang ibu, kemudian tidak menggunakan botol atau alat lain.
Selanjutnya itu, sang ibu juga harus jelas identitas dirinya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keluarga sang ibu, apakah dia juga mempunyai anak-anak lain yang sepersusuan, entah itu anak kandung atau anak orang lain. Ibu dan saudara-saudara sepersusuan menjadi mahram. Orang yang haram dinikahi, batas usia minimal 9 tahun bagi seorang ibu menyusui yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dalam menempatkan batas usia minimal wanita haid. Hal ini menjadi wajar karena Kiai Haji Ahmad Syakir, seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang juga mengikuti mazhab Syafi'i. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Hikmah yang mengutip dari kitab Al-Mizani Al-Sairiji juz 2 halaman 127. Demikian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.